أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Pemerintah dengan berbagai perangkatnya di media tulis, media cetak, media sosial selalu setiap hari mempublikasi hati-hati, jaga SOP, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi di Aceh tabu saja. Kenapa? Boleh jadi mungkin karena penyakit Aceh gilanya. Aceh gila, ikat kaki panjat kelapa katanya. Kenapa? Jangankan corona yang tidak terlihat. Saya ingat dulu ketika di Gunung Ujen di Calang itu ditemukan batu-batuan emas. Masyarakat di sana turun untuk mencari batu emas tersebut, dan untuk memisahkan antara batu dengan emas mereka gunakan air keras, merkuri. Tapi tidak ada amdalnya, analisis dampak lingkungan. Merkuri itu dibuang begitu saja ke tanah, mengalir ke sungai, dan itu menimbulkan penyakit, kanker dan lain sebagainya yang menyebabkan kematian. Atas keprihatinan pemerintah, diturunkan kawan-kawan petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mensosialisasikan bahaya dari merkuri ini. Emas itu bernilai, tapi kesehatan manusia itu lebih bernilai lagi. Disosialisasikan. Apa yang terjadi? Ini berita di media saya baca. Ada yang penambang emas ini saking kesalnya kepada kawan-kawan dari Balai Besar POM ini, ditantang, kalau benar merkuri ini berbahaya, coba lihat saya minum. Diminum merkuri. Kalau corona bisa diminum, corona aja. Itu Aceh gila namanya. Dia pikir minum merkuri itu seperti minum racun, minum baygon, langsung muntah-muntah mati. Merkuri itu bukan racun yang sporadis begitu. Dia masuk ke dalam sel lalu mengubah setting DNA kita. Nanti akan berefek pada keturunan. Saat kita kawin, lahir anak ini akan cacat. Makanya di Uni Soviet ketika terjadi ledakan nuklir di Chernobyl, 20 tahun sejak dari peristiwa tersebut, anak-anak yang lahir tidak ada yang normal. Ada yang tangannya putus sebelah, ada yang otaknya di luar kepala, bermacam bentuk. Kenapa? Karena itu mengubah setting DNA manusia. Tapi orang Aceh gila tadi, ijeb, merkuri diminum. Nah, kalau benar ini beracun saya minum, coba lihat mati atau tidak. Habis bahan kawan-kawan dari BB POM. Kenapa? Untuk pembuktiannya menanti satu generasi. Nah, tapi sambil generasi itu lahir, merkuri ini terus bercampur dengan tanah, masuk ke dalam air. Maka orang-orang yang paham tentang bahaya ini akhirnya sudah mulai jarang untuk transit di warung-warung makan seputaran Aceh Jaya untuk makan ikan lautnya. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi dengan merkuri ini, masuk ke dalam sel. Walaupun hanya sepersekian persen, itu berpengaruh. Tapi orang Aceh cepat lupa. Saat dulu terjadi tsunami, kita bayangkan orang Aceh akan takut datang ke pinggir pantai minimal sampai 5 tahun yang akan datang. Ternyata belum 5 hari tsunami berlalu, kalau kita dalam mebante. Kita sampaikan pada anak-anak muda sekarang, sampai mencewek nanti edukas pak cikalan tsunami, mendung tsunami renya hamati, pelam jino ya. Ini masalah kita. Maka boleh jadi faktor ini. Atau faktor kedua, karena keyakinan kepada Allah diajarkan oleh orang-orang tua kita. Apa saja yang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala itu tidak akan berubah. Annal ummata law ijtama'at ala ayyamfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in kataballahu laka. Kalau manusia ini sepakat memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, tidak akan terjadi kecuali sebatas yang sudah Allah tetapkan. Dan kalau mereka sepakat untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, itu pun tidak akan terjadi kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Mereka percaya. Maka saya katakan dalam berbagai kesempatan dakwah dan pengajian, kita patuh protokol ini bukan agar tidak terkena COVID, bukan agar tidak terkena corona. Karena kalaulah dengan sebab patuh protokol selamat dari corona, maka pertanyaannya, adakah di Indonesia ini yang lebih patuh protokol itu dari
anggota TNI yang sekolah calon perwira Secapa di Bandung. Mereka sangat patuh, tapi ternyata ratusan di antara mereka terpapar virus corona. Protokol apa yang tidak mereka jalani? Kalaulah dengan patuh protokol tersebut selamat dari corona, adakah yang lebih dijaga protokolernya daripada Perdana Menteri Inggris? Tapi dia terkena corona. Oke lah, Perdana Menteri mati bisa diganti. Ada pewaris tahta kerajaan Inggris, Pangeran Charles, kena corona. Tapi kenapa kita patuh? Bukan untuk tidak terkena corona. Kita patuh protokol agar kita tidak menyesal apabila terkena corona.